Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Ya, adik-adik muslim yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah pertemuan ke-25 kita dalam pembahasan Sirah Nabawiyah. Dan pada pertemuan kali ini dan seterusnya kita akan membahas mengenai kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah Rasulullah SAW hijrah ke kota Madinah. Nah, di pertemuan sebelumnya kita sudah menceritakan bagaimana perjalanan Rasulullah SAW hijrah ke kota Madinah, bagaimana kaum muslimin kota Makkah hijrah seluruhnya ke kota Madinah. Nah, sekarang kita akan ceritakan apa saja kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa yang terjadi ketika Rasulullah sudah hijrah ke kota Madinah. Nah, di antara kejadian yang terjadi adalah yang pertama, ketika sampai ke kota Madinah, Rasulullah SAW membangun sebuah masjid yang sampai sekarang kita kenal dengan masjid apa? Masjid Nabawi. Masjid Nabawi. Masjid Nabawi ini Rasulullah SAW bangun di atas tanah yang dibeli oleh Rasulullah SAW kepada 2 orang anak yatim. Disitulah Rasulullah mendirikan Masjid Nabawi yang kita kenal sampai saat sekarang ini. Kemudian Rasulullah SAW di tahun pertama beliau hijrah ini disyariatkannya azan, karena sebelumnya azan belum ada. Ya, ini bermula bahwasanya kaum muslimin yang berada di kota Madinah agak kebingungan dengan waktu sholat, karena nggak ada tanda-tandanya, nggak ada seruannya. Ada yang datang terlalu cepat sehingga dia menunggu lama untuk sholat jamaah. Ada juga yang telat untuk sholat jamaah. Telat datang ke masjid, ternyata sampai di masjid sholat jamaah telah usai. Akhirnya datanglah usulan, bagaimana kalau kita tandai dengan adanya apa? Dengan adanya trompet, dengan adanya lonceng dulu, seperti loncengnya orang Nasara, orang Kristen. Namun usulan ini ditolak. Kemudian datang usulan lain dengan menggunakan trompet seperti trompetnya orang Yahudi, dan usulan ini pun juga ditolak. Kemudian ada yang ada yang mengusulkan dengan diseru, dipanggil, dan inilah yang disetujui oleh Rasulullah SAW, yang mana beliau sallallahu alaihi wasallam menyuruh Bilal radhiyallahu anhu untuk apa? Untuk menyuruh orang-orang bahwasanya salat jamaah akan dilaksanakan. Namun lafaznya belum lafaz azan yang kita kenal dengan sekarang ini. Lafaznya adalah as-shalah jami'ah. Jadi ketika masuk salat, maka Bilal berteriak menyuruh manusia as-shalah jami'ah, as-shalah jami'ah, sehingga orang-orang berdatangan untuk salat jamaah. Ya. Kemudian setelahnya barulah datang syariat adzan, yang ini bermula pada seorang sahabat yang bermimpi yang bernama Abdullah bin Zaid, yang mana ia bermimpi diajarkan dengan lafaz azan yang kita kenal dengan sekarang ini. Kemudian ia mengadukan hal ini kepada Rasulullah SAW, dan ini diiyakan oleh Rasulullah, sehingga lafaz azan yang kita kenal sampai sekarang ini dipakai. Itulah awal mulanya, lewat mimpi seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Zaid. Nah, dikuatkan juga oleh mimpi Umar bin Khattab, karena Umar bin Khattab juga bermimpi seperti mimpinya Abdullah bin Zaid, yang mana diajarkannya lafaz-lafaz azan yang kita kenal sampai sekarang ini. Nah,
Ini terjadi pada tahun pertama Hijriah. Kemudian apa lagi yang dilakukan oleh Rasulullah SAW pada tahun pertama Hijriah ini? Yang mana beliau mempersaudarakan antara kaum Muhajirin dan kaum Ansar. Disaudarakan, dipersaudarakan. Kaum Muhajirin yaitunya para sahabat kaum muslimin dari kota Makkah yang berhijrah dari kota Makkah ke kota Madinah. Ini dinamakan dengan Muhajirin. Adapun Ansar itu ya kaum muslimin, para sahabat yang tinggal di kota Madinah. Mereka dipersaudarakan oleh Rasulullah SAW, yang mana jumlah mereka sampai 90 orang. Sampai 90 orang, setengahnya dari kaum Muhajirin dan sisanya dari kaum Ansar. Untuk apa Rasulullah SAW mempersaudarakan antara kaum Muhajirin dan Ansar? Untuk menghilangkan perbedaan. Menghilangkan perbedaan antara mereka. Agar mereka saling tolong-menolong, saling memberi, dan saling menghibur. Karena pada zaman dahulu, pada zaman jahiliyah, antar suku itu saling berperang. Saling berperang. Sehingga dengan datangnya Islam ingin mempersatukan mereka tanpa pandang bulu. Tanpa pandang bulu. Tanpa memandang warna kulit. Semua kaum muslimin bersaudara. Dan inilah gerakan yang sangat memukau dan sangat bermanfaat, yang sangat menakjubkan dari Rasulullah SAW, yang tidak pernah dilakukan oleh orang-orang Arab sebelum beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, setelah mendirikan pusat dakwah, kemudian menguatkan sama kaum muslimin, akhirnya kemudian yang beliau Rasulullah SAW lakukan pada tahun pertama Hijriah ini, pada tahun beliau hijrah ke kota Madinah, beliau apa? Beliau melakukan perjanjian dengan orang Yahudi yang ada di kota Madinah. Melakukan perjanjian. Bahasanya mereka bebas beragama dengan agama mereka. Rasulullah tidak melarang dengan hal itu. Dibikinlah perjanjian dengan orang Yahudi dengan orang non-Muslim. Jadi antara orang Islam, antara kaum muslimin, para sahabat bebas untuk melakukan ibadah, dan mereka pun dibebaskan untuk melakukan ibadah mereka. Inilah perjanjian yang dilaksanakan oleh Rasulullah SAW. Ini adalah strategi jitu dari Rasulullah SAW, ya, untuk memperkokoh kaum muslimin. Jadi adalah perjanjian agar mereka tidak saling mendukung dalam menjaga kota Madinah. Walaupun pada akhirnya orang Yahudi Madinah mengkhianati perjanjian ini nantinya. Insyaallah kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Nah, inilah beberapa kejadian yang terjadi ketika Rasulullah SAW di tahun pertama beliau hijrah ke kota Madinah. Ya, semoga pelajaran yang singkat ini bermanfaat untuk kita semua. Semoga menambah kecintaan kita kepada Rasulullah dan kepada para sahabat radhiyallahu anhum. Ya. Aqulu qawli hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.